Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Made Dinda Ayu Claudia dari kelas IP 6B akan mereview artikel yang berjudul Tugas Pokok Perpustakaan dalam Evaluasi Perpustakaan. Baiklah, di sini penjelasan dari evaluasi koleksi perpustakaan. Evaluasi diartikan sebagai proses penilaian. Penilaian juga bisa menjadi netral, positif atau negatif, merupakan gabungan dari keduanya. Pada awalnya kata evaluasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Arikunto menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Baiklah, di sini selanjutnya ada tujuan evaluasi koleksi di perpustakaan. Tujuan dari evaluasi koleksi pada perpustakaan berdasarkan buku pedoman perpustakaan perguruan tinggi adalah 1. Mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. 2. Menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. 3. Mengikuti perubahan dan perkembangan sosial, budaya, ilmu, dan teknologi. 4. Meningkatkan nilai informasi. 5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi. 6. Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Selanjutnya di sini ada evaluasi koleksi bahan pustaka dilakukan atas dasar beberapa alasan seperti 1. Untuk mengembangkan program pengadaan yang cerdas dan realistis berdasarkan pada data koleksi yang sudah ada. 2. Untuk menjadi bahan pertimbangan pengajuan anggaran untuk pengadaan koleksi berikutnya. 3. Untuk menambahkan pengetahuan staf pengembangan koleksi terhadap keadaan koleksi. Selanjutnya metode evaluasi koleksi di perpustakaan. Menurut George Bond memberikan 5 pendekatan umum terhadap evaluasinya, yaitu 1. Pengumpulan data statistik semua koleksi yang dimiliki. 2. Pengecekan pada daftar standar seperti katalog dan bibliografi. 3. Pengumpulan pendapat dari pengguna yang biasa datang ke perpustakaan. 4. Pemeriksaan koleksi langsung. 5. Penerapan standar pembuatan daftar kemampuan perpustakaan dalam penyampaian dokumen dan pencatatan manfaat relatif dari kelompok khusus. Baiklah, selanjutnya pengertian evaluasi koleksi. Secara etimologi, evaluasi berarti menentukan nilai. Tindakan evaluasi kelemah merupakan suatu upaya untuk menilai kualitas sesuatu. Secara terminologi, evaluasi koleksi adalah kegiatan menilai koleksi perpustakaan baik dari segi ketersediaan koleksi itu bagi pengguna maupun pemanfaatan koleksi itu oleh pengguna. Berbeda dengan Neoria Hayati, Wisnu Hardi menyatakan bahwa evaluasi koleksi adalah sebuah pendekatan logis dan sistematis dalam mengetahui kekuatan dan koleksi dalam suatu perpustakaan. Dua definisi di atas memberikan dimensi yang berbeda. Definisi Neoria Hayati ini merupakan dua sisi penilaian dalam mengevaluasi koleksi, yaitu segi ketersediaan koleksi dan pemanfaatan koleksi oleh pengguna. Sementara definisi Wisnu Hardi menekankan pada upaya mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi dalam suatu perpustakaan. Selanjutnya, metode terpusat pada koleksi. Daftar pencocokan bibliografi dan katalog. Kegiatan pencocokan checklist dilakukan dengan melakukan pencocokan terhadap ketersediaan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan koleksi buku pengguna. Proses checking menggunakan daftar standar atau bibliografi. Penggunaan metode checklist, bibliografi, dan katalog dalam mengevaluasi koleksi memungkinkan pustakawan mengetahui ke dalam koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan. Selanjutnya, penerapan metode pencocokan checklist untuk evaluasi koleksi memiliki beberapa kelemahan, diantaranya
1. Pemilihan judul untuk penggunaan khusus tidak berlaku umum. 2. Hampir semua daftar selektif dan bisa saja mengabaikan banyak judul-judul publikasi yang bermutu. 3. Banyak judul yang tidak sesuai untuk jenis perpustakaan khusus. 4. Memungkinkan terdapat daftar-daftar yang sudah kadaluarsa. 5. Daftar pencocokan tidak memasukkan materi khusus yang sangat penting bagi sebuah perpustakaan tertentu. Selanjutnya, pendapat dari pakar, ahli subjek spesialis adalah pustakawan yang mempunyai pengetahuan bidang ilmu atau subjek dari bahan pustaka yang dikoleksi perpustakaan, atau bisa juga staf dari bahan induk yang menguasai bidang ilmu tertentu yang mau membantu pustakawan dalam memilih dan mengelola bahan pustaka. Metode ini bersifat subjektif, artinya evaluasi yang dilakukan sangat tergantung kemampuan dan keahlian pakar tersebut. Pemeriksaan koleksi harus disesuaikan dengan kebijakan perpustakaan dan tujuan pengadaan koleksi itu sendiri. Proses yang dilakukan juga membutuhkan waktu yang lama karena harus melihat dan menganalisis semua subjek yang ada dalam buku. Akan tetapi terkadang seseorang pakar hanya melihat sebagian dari subjek tersebut, maka dari itu hasil yang diperoleh tergantung penguasa pakar terhadap subjek yang dievaluasi. Selanjutnya, perbandingan data statistik. Kebanyakan perpustakaan yang ada di Indonesia hanya mencantumkan data kuantitatif mengenai besarnya jumlah koleksi yang dimiliki. Nah, semakin banyak koleksi bukan berarti menunjukkan semakin bagusnya koleksi yang dimiliki perpustakaan, karena belum tentu koleksi tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pemustaka. Secara kuantitatif, semua besar jumlah koleksi maka akan semakin kecil tingkat kerelevanan, karena dengan hanya mencantumkan data kuantitatif sulit untuk menyatakan cakupan dari koleksi sebuah perpustakaan. Maka dari itu perlu mengembangkan pendekatan kualitatif dalam mengevaluasi koleksi untuk mendapatkan hasil yang relevan. Selanjutnya, perbandingan dengan berbagai standar koleksi. Setiap perpustakaan mempunyai standar sendiri. Dalam hal pengadaan koleksi, standar tersebut biasanya tertulis dalam buku pedoman pengembangan koleksi perpustakaan. Contohnya, perpustakaan perguruan tinggi setidaknya memiliki minimal 150.000 koleksi dan 50% koleksi yang relevan dengan jurusan yang terdapat di perguruan tinggi. Pustakawan juga harus memiliki koleksi yang telah ada dengan standar yang ditentukan. Apabila koleksi yang ada belum mencakupi standar minimal yang ditentukan, maka prioritas pustakawan dalam evaluasi koleksi adalah menambah koleksi yang dianggap belum memenuhi batas standar tersebut. Selanjutnya, metode terpusat pada penggunaan. A. Melakukan kajian sirkulasi. Evaluasi koleksi dengan melakukan kajian sirkulasi berarti evaluasi koleksi dilakukan dengan menganalisis sistem sirkulasi di perpustakaan. Selanjutnya 2. Meminta pendapat pemustaka. Evaluasi koleksi dapat dilakukan dengan pertimbangan pendapat pemustaka. Selanjutnya, analisis terhadap statistik pinjam antar perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa jadi pemustaka lebih senang datang ke perpustakaan lain karena pelayanan lebih ramah, ruangannya lebih nyaman, atau bahkan koleksi yang dimiliki lebih lengkap. Selanjutnya, D. Melakukan kajian sitiran. Kajian sitiran dilakukan dengan mencatat semua bahan pustaka yang dijadikan daftar pustaka pada sejumlah koleksi yang terpilih sebagai contoh. Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi koleksi perpustakaan dengan menggunakan sejumlah contoh dari publikasi penelitian yang sesuai dengan tujuan perpustakaan. Selanjutnya, E. Melakukan kajian penggunaan di tempat ruang baca. Kajian terhadap buku dan jurnal yang dibaca tepat dan ruang baca ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada kajian sirkulasi. Selanjutnya, F. Memeriksa ketersediaan koleksi di rak. Evaluasi dengan menggunakan metode ini membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Pustakawan perlu melakukan pengumpulan data mengenai ketersediaan koleksi di rak pada kurun waktu tertentu. Kesimpulan, evaluasi koleksi
merupakan faktor penting penentu kualitas koleksi yang ada di perpustakaan. Evaluasi koleksi di perpustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Pertama, metode terpusat pada koleksi, yaitu dilakukan dengan pencocokan daftar checklist, bibliografi, dan katalog. Pendapat dari pakar dan perbandingan statistik. Kedua, perbandingan dengan berbagai standar koleksi, yaitu dilakukan dengan menganalisis kajian sirkulasi, pendapat pengguna, analisis terhadap statistik pinjam antar perpustakaan, kajian setiran, kajian penggunaan di tempat ruang baca, dan ketersediaan koleksi di rak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.